Nah, ini yang dinanti-nanti juga yang pastinya juga ditunggu juga oleh Anda pemirsa, lebih dekat, lebih dalam lagi bersama dengan Bang Pramono Anung, Gubernur terpilih Jakarta. Bang, tadi di awal kan Bang Pramono kan menyebutkan Bu Mega ini yang meminta gitu ya, sempat ada penolakan. Kalau boleh tahu Bang, ya mungkin Bu Mega juga menjadi salah satu yang mempengaruhi dalam kehidupan Bang Pram. Kira-kira siapa sih yang sangat berpengaruh lagi lainnya buat kehidupan seorang Pramono Anung? Jadi dalam karir politik saya ada dua orang yang mempengaruhi hidup saya sebenarnya, suami istri, Mbak Mega dan Mas Taufik. Sorry, Mas. Dulu selalu ketika Mas Taufik masih ada, almarhum masih ada, di dalam PDI itu selalu melihat antara Mas Taufik dan Mbak Mega berbeda. Ini orangnya Mbak Mega, ini orangnya Mas Taufik. Saya satu-satunya yang dianggap bisa menjadi dua-duanya. Karena memang saya berkomunikasi baik dengan almarhum Mas Taufik dan juga menjadi pendamping Bu Mega selama 20 tahun. Karena saya nggak membedakan itu. Mungkin karena itu ketika PDI di luar pemerintahan zamannya Pak SBY, betul. saya adalah yang ditugaskan Ibu untuk berkomunikasi dengan Presiden pada waktu itu Pak SBY. Dengan penguasa pada saat itu. Termasuk ketika menjadikan Pak Taufik sebagai Ketua MPR. Waktu itu yang bekerja secara tertutup adalah saya dengan Mbak Puan sebenarnya. Kami datang ke Pak SBY, kami datang ketemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat dan akhirnya beliau setuju semuanya. Disetujuilah ya, karena ketokohan Pak Taufik yang bisa diterima oleh siapa saja almarhum pada waktu itu. Akhirnya Ketua MPR-nya almarhum Mas Taufik. Gitu. Jadi memang dalam persoalan komunikasi tertutup saya dari dulu sering melakukan. Tapi kalau urusan MPR waktu itu saya, Mbak Puan dan almarhum Mas Cahyo. Tapi sebenarnya lebih banyak kita lah yang melobi ke sana kemari. Kasak-kusuk gitu ya. Ya dari hal yang nggak mungkin kan sebagai orang di luar pemerintahan menjadi ketua MPR gitu ya. Sehingga dengan demikian hal-hal itu yang sering saya lakukan. Jadi kalau pertanyaan Arief tadi siapa, ya saya harus jawab. Mempengaruhi kehidupan seorang Pramono. Yaitu Mas Taufik almarhum dan Mbak Mega. Bahkan sebelum saya kenal dengan Mbak Mega, saya sudah membantu Mas Taufik pada waktu itu. Lebih dulu ya ke Mas Taufik. Mas Taufik. Dan saya ketika diangkat sebagai wakil sekjen, bukan karena orang yang pintar atau orang yang lobby sana kemari, enggak. Karena di PDI Perjuangan kan waktu itu DPP-nya hanya 9 orang. Saya yang menyiapkan, membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Dulu di PDI belum ada orang yang bisa laptop. Dan sayalah yang mengerjakan pada waktu itu ketika presentasi, pada waktu itu Pak Sabam Sirait dan Pak Teo Syafi'i, ya kan pasti nggak bisa lah gitu ya. Akhirnya saya yang presentasi di depan 2.500 orang. Luar biasa lulusan pertambangan ITB. Sehingga saya memang laki dalam hal-hal seperti itu. Sehingga itulah yang menjadi awal saya kemudian diperhatikan oleh Ibu Mega. Walaupun sebelumnya saya lebih dekat dengan Mas Taufik secara pribadi. Dan ketika menjadi anggota DPR tahun 99, saya udah dekat dua-duanya kan gitu. Oke. Siapa lagi selain kalau itu kan dari unsur politik begitu ya? Mungkinkah misalnya istri gitu, orang tua? Oh iya, gitu. Istri saya itu kalau orang lihat telinganya aja ngerjekeni gitu ya. Karena telinganya gini. Makanya saya menjulukin istri saya Bang Masil. Maaf ya Bu ya. Saya menjulukin istri saya Bang Masil karena memang Masil itu masuk langsung hilang. Jadi semua uang saya kasihkan kepada istri, hampir 95%. Karena itu membuat istri tenang dan saya bekerja juga dengan tenang. Nah, nggak pernah diganggu. Memang sering rongrong emang. Enggak. Tapi ya saya bersyukur saya dalam keluarga relatif adem ayem aja. Istri itu menjadi figur yang ini nggak sih buat diskusi juga? Istri saya sama sekali nggak ikut campur urusan politik, sama sekali. Tapi open for discussion. Betul. Baru pertama kali inilah dia mau tampil di medsos saya. Dulu nggak pernah ada. Dulu istri saya nggak pernah mau muncul di medsos saya, nggak mau. Tapi ketika saya menjadi calon gubernur dan memerlukan figur istri, dia mau tampil. Dan tapi ya tetap aja tampil dengan apa adanya dia. Dia nggak mau yang terlalu dibuat-buat dan sebagainya. Enggak lah, dia tampil apa adanya. Dan menurut saya itu yang menjadi hal saya menjadi nyaman dalam mengarungi hidup ini. Apa kata istri ketika akhirnya maju sebagai
Waktu pertama kali saya bilang, saya telepon ketika saya diminta Bu Mega pada hari Senin itu, istri bilang enggak. Wah, enggak. Satu paket dong ya berarti ya? Iya, enggak. Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi jujur yang membuat saya menjadi iya Bang Dul. Karena saya lihat beliau bilang, Mas kalau saya maju kan saya berkorban untuk mundur sebagai anggota DPR. Iya. Dan Mas juga tahu bahwa saya bukan orang yang berlebih. Maka untuk itu kalau kita maju, urusan pendanaan Mas yang mikir, logistik dan lain sebagainya. Urusan ke lapangannya saya mikirin. Ya udah saya akhirnya Berbagi. Gitu. Salaman, dan saya merasa bahwa Bang Dul dengan popularitas dia sangat membantu saya. Sangat membantu. Dan saya tidak malu untuk itu. Bahkan ketika hari pertama Car Free Day setelah mendaftar, tepatnya tanggal 2 September, orang nggak ada yang kenal saya, semuanya yang disapa itu justru Dul semua, dan saya tidak malu. Nggak ada tuh Pram. Nggak ada. Baru seminggu kemudian lebih dikenal dan seterusnya. Karena saya tidak pernah berhenti setelah itu untuk tampil di publik. Diundang semua media pun saya mau, bahkan kalau ada kamera saya pura-pura lirik supaya diwawancarai kan gitu. Kasih kode-kode gitu ya. Oke, saya juga perlu menegaskan juga Bang Pram, bicara kepemimpinan pemerintahan saat ini. Ada semacam juga janji juga ya, Bang Pram mengatakan sarapan pagi. Sepertinya kan inline tuh dengan kebijakan pemerintahan Pak Prabowo kan, makan bergizi gratis. Kira-kira ini akan inline atau akan juga menopang kebijakan daerah dan kebijakan pusat nggak? Jadi peraturan perundang-undangan sudah mengatur. Kebetulan saya termasuk yang belajar banget tentang hal ini. Ada 152 yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah. Di mana tidak ada ruang sebenarnya pemerintah siapapun yang ada di Republik ini dalam sistem presidensial, maka harus taat tunduk patuh pada pemerintah pusat. Dan saya meyakini pasti saya akan bekerja dengan baik dengan pemerintah pusat karena saya tidak punya barrier apapun. Saya bisa berkomunikasi baik dengan presiden, wakil presiden, sehingga inilah yang menjadi modal sosial saya. Sehingga dengan demikian tidak ada sesuatu yang perlu diragukan untuk itu. Termasuk kenapa kemudian saya mencetuskan berdasarkan pusat mempunyai program makan siang gratis, maka nanti pemerintah Jakarta akan punya sarapan pagi gratis bagi pelajar, dan itu akan kami persiapkan. Dananya ada. Jakarta pasti mampu karena APBD kita 91 triliun. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi pemerintah pusat dan Jakarta ini menjadi inline, menjadi sangat baik. Sehingga dengan demikian saya yakin dan aku yakin tidak akan ada masalah. Seperti target juga 2 tahun mengentaskan kemiskinan ekstrim begitu kan. Jakarta pun juga harus menyambut itu kan. Ya, Jakarta yang paling utama ada 2 yang secara inline harus dilakukan bersama-sama. Hal yang menyangkut kemiskinan ekstrim, yang kedua stunting. Dan dua-duanya saya yakin kami bisa bekerja sama dengan baik. Bisa bekerja sama baik? Bisa bekerja sama dengan Artinya komunikasi dengan Pak Prabowo? Dan semua menteri saya sih oke-oke aja. Termasuk juga nggak sih mempengaruhi juga dalam kehidupan seorang Pramono misalnya begitu? Ya karena saya sudah bertekad dalam 5 tahun ini untuk bekerja keras memperbaiki Jakarta. Saya yakin apa yang menjadi keinginan dan tekad saya pasti sama dengan tekad para pemimpin yang ada di Republik ini. Dan saya praktis ketika memimpin harus menjadi gubernur bagi semua warga, termasuk yang tidak memilih saya, nggak apa-apa. Kalau perlu saya datengin kan gitu. Ya ini penting saya sampaikan karena memang kan hubungan yang dekat itu pasti sudah terjalin sudah lama dengan Pak Prabowo juga. 2009 kan pernah berpasangan dengan Bu Mega. Nah apalagi sekarang di bawah pemerintahan beliau, Bang Pram memimpin Jakarta, artinya saya yakin, keberlanjutan komunikasi yang sudah. Saya yakin dan saya merasa ruang komunikasi saya dengan Presiden Prabowo dan timnya nggak ada hambatan sama sekali. Karena nggak ada barrier juga ya soalnya. Enggak, ya sama-sama mau membangun bangsa ngapain. Dan apalagi ya namanya gubernur harus taat, tunduk, patuh pada pemerintah pusat. Artinya kebijakan-kebijakan sepertinya nanti akan berjalan dengan baik lah ya. Pasti. Bang Pram ya. Bismillah. Terakhir Bang Pram, apalagi Bang di dalam satu periode
saya mengatakan 1 periode karena Bang Pram bilang ya memang saya ingin 1 periode. Yang ingin Abang genjot selain yang sudah Abang tawarkan kepada masyarakat dalam janji-janji kampanye. Apa lagi Bang? Jadi Jakarta yang sekarang ini nomor 74 dari 156 kota global. Ya. Karena ukurannya Jakarta sekarang kota global. Ya. Saya ingin mudah-mudahan 5 tahun pemerintahan saya bisa membuat Jakarta itu 50 besar kota global. Masuk ya. Sekarang ini Manila nomor 72, Kuala Lumpur nomor 70, Bangkok nomor 42. Jadi yang kita kejar adalah Bangkok. Ya. Sehingga dengan demikian kenapa itu harus dilakukan? Saya yakin bisa karena apa? Jakarta size-nya lebih besar. Ya. Kemudian ekonominya juga lebih kuat. Dan yang paling utama adalah kekurangan kita adalah sumber daya manusia. Maka SDM inilah yang akan kita lakukan perbaikan untuk mengejar kita menjadi 50 kota global. Kebijakan tentu tidak akan jalan bila mana SDM pun juga tidak juga bergerak. Dan itu yang harus dilakukan. Oke. Bang Pram, tidak terasa sudah 1 jam loh Bang kita berceloteh. Bukan berceloteh, Arief mengejar-ngejar saya. Oh tidak Bang, kita hanya melaksanakan apa yang bisa mungkin kita sampaikan gitu. Bang Pram terima kasih. Terima kasih. Kita sudah diterima ya di kediaman Anda. Tentunya ada 1 pantun di akhir on the spot ini. Cakep. Oh, belum ya? Belum, sabar Bang. Boleh ya Bang ya? Oke. Bicara Jakarta, macet sungguh merajalela. Cakep. Urusan penduduk, wow, luar biasa. Cakep. Pramono Rano, kepala daerah terpilih kita. Cakep. Bismillah, selamat bertugas, berkarya dan berbakti untuk Jakarta. Terima kasih Arief. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita di One on the Spot pada malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan pemirsa. Saya Arief Fadil, pamit undur diri. Sampai jumpa.